menyusun koalisi dan di dalam mereka nanti menentukan calon-calonnya. Saya sebagai orang yang baru selesai, sesudahnya nanti kita lihat apakah kemudian saya akan berada di wilayah politik atau wilayah yang lain, kita lihat. Nah, inilah yang menjadi dasar dari kami bertiga sehingga kuat ini fondasi kami Nasdem, Demokrat dan PKS. Kenapa ya? Kami atas dasar kesejajaran tadi gitu ya. Bukan pasrah ini, malah tidak tepat gitu kalau dikatakan pasrah, tetapi justru di sinilah saling menghormati, menghargai satu sama lain, mekanisme internal. Partai Nasdem Anies Baswedan mendapatkan 3 nasihat dari sejumlah ulama yang menemuinya di Sumatera Utara pada kunjungannya ke Medan Jumat 4 November 2022. Anies menyatakan akan melaksanakan 3 nasihat tersebut. Pertama, syukuri apa yang ada. Kedua, jangan takut selain kepada Allah. Ketiga, gantung semua keinginan kepada kehendak Allah. 3 nasihat ini akan saya imani dan laksanakan, ujar Anies usai menemui para ulama di Hotel Madani, Medan. Pertemuan antara Anies dan sejumlah ulama itu terjadi usai sholat Jumat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat menunaikan sholat Jumat di Masjid Raya Al-Masun, Medan. Setelah itu, Anies yang disampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali, Ketua DPW Partai Nasdem Sumut Iskandar ST dan pengurus partai lainnya bertolak menuju Hotel Madani. Kami datang mengantarkan Pak Anies kepada masyarakat Sumut, mengenalkan calon presiden kepada seluruh masyarakat di Indonesia, kata Ahmad Ali Jumat 4 November 2022. Menurutnya, deklarasi calon presiden yang diusung Partai Nasdem bukan keputusan sembarangan. Deklarasi lebih awal supaya masyarakat Indonesia memiliki waktu yang panjang untuk mengenal siapa sebenarnya mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kedatangan Anies untuk mengikuti berbagai kegiatan yang sudah dijadwalkan, salah satunya bersilaturahim dengan tokoh lintas agama dan etnis serta menyapa lebih dekat dengan para relawan dan masyarakat. Anies akan berada di Sumatera Utara, khusus Kota Medan selama 2 hari. Dari Hotel Madani, Anies dan rombongan menuju Istana Maimun untuk menyapa 20 ribuan relawan dalam silaturahmi akbar kebangsaan. Meskipun telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden, langkah Anies menuju Pilpres 2024 masih belum mulus. Pasalnya, koalisi antar partai besutan Surya Paloh itu dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS hingga saat ini belum mencapai kata sepakat. Ketiga partai disebut masih belum sepakat soal siapa yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Partai Demokrat menyodorkan ketua umum mereka sekaligus putra sulung Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Sementara PKS mengusulkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan AHER. Nasdem menyerahkan keputusan soal cawapres kepada Anies. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut pembahasan calon wakil presiden cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan belum menemui titik terang. Adapun tim kecil Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera rutin bertemu untuk menyepakati sosok pendamping Anies ini. Willy mengatakan Partai Demokrat menyodorkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, sementara PKS mengusulkan nama Wakil Ketua Majelis Syura Ahmad Heriawan alias AHER. Dia menampik jika bentuknya pembahasan cawapres Anies bakal mengarah ke penunjukan sosok di luar koalisi. Menurut dia, hal tersebut malah menunjukkan bahwa koalisi berlari dari realitas. Itu kan Capims, lari dari realitas. Kami justru enaknya koalisi ini semua dibuka di atas meja, semua diperbincangkan, tapi tidak semua bisa saya omongin, kata dia. Willy menjelaskan tim kecil dari ketiga partai bakal mensimulasikan semua sosok cawapres yang disodorkan di meja perundingan. Dia menyebut ada 6 cawapres yang akan disimulasikan dengan Anies.
semua di exercise, AHY dan Aher di exercise yang lainnya juga, sehingga kita punya peta jika A gimana, B gimana, sampai F ya. A, B, C, D, E, F kita simulasi, jadi intensitasnya sampai sana ke 6-6-nya itu. F itu ya diajak ngobrol, ada tim yang datang, messenger kita kirim, kata dia. Willy menyebut Partai Nasdem mengapresiasi jika Demokrat dan PKS menyodorkan nama cawapres. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa yang menjadi epicentrum adalah Anies. Dia menyebut ketiga partai sejauh ini bersikap rasional. Menurut dia, baik PKS maupun Demokrat bersepakat jika pendamping Anies mesti didasarkan pada chemistry, alih-alih kawin paksa. Dua hal yang kami sepakati, bagaimana mempersembahkan Dwi Tunggal kepada publik, artinya tidak kawin paksa, chemistry terbangun. Selain itu, rasionalitas tentu cenderung posisi menang. Itu juga bukan komunikasi dengan banyak figur yang selama ini kita lihat di survei dan jadi preferensi tim kecil, ujarnya. Dalam sejumlah survei, nama AHY memandang kerap disebut sebagai salah satu kandidat cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Dalam survei yang dilakukan Populi Center yang dirilis pada pekan lalu, misalnya AHY berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 12,3%. Dia hanya kalah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 17,1% dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 15,8%. Di bawah AHY terdapat nama Andika Perkasa 8,3%, Menteri BUMN Erick Thohir 7,8% dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 7,3%. Sementara Aher yang disodorkan oleh PKS untuk mendampingi Anies Baswedan praktis sangat jarang muncul namanya dalam survei.